Buat Tuhan kita. Selamat sore Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama sore hari ini datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak untuk menerimanya. Tundukkan kepala sama-sama, bersahati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat sore hari ini. Setiap kami boleh datang kembali di tempat ini bersama-sama beribadah. Tuhan, satu kerinduan kami sore hari ini, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu mempersembahkan yang terbaik, pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama Bapak Ibu saudara. Di dunia sanggup menerima diriku,
kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lagi nyanyikan belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Oh, yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Tidakkah kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami naikkan syukur. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau setia. Haleluya. Siapa menerima kebaikan Tuhan, siapa percaya dikasihi oleh Tuhan, bukalah kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Cuma ini yang dapat kita lakukan, membalas cinta kasih Tuhan dengan membawa hatimu, mempersembahkan pujianmu, sebab tidak ada yang lain. Itu Tuhan yang layak untuk menerima semuanya. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Tak dapat kubalas cintamu besar. Haleluya.
kasih Tuhan, buat kasih yang tidak pernah berbatas dalam hidup kami. Kau mengasihi setiap kami. Haleluya. Ku hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tangan kita, katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Oh jangan tinggalkan aku, Engkau
kami hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Satu kali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Yang sore hari ini kita ingat bahwa Yesus berikan nyawanya bagi kita, saudara. Tidakkah pantas kalau kita memberikan hidup kita bagi Tuhan? Dialah satu-satunya alasan kita hidup. Dialah satu-satunya alasan kita tetap melayani. Dialah satu-satunya alasan kita tetap bertahan sampai hari ini. Dan dialah satu-satunya pengharapan kita. Mari angkat kedua tangan kita bersama tinggi-tinggi.
Mari angkat kedua tangan kita bersama berbahasa roh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lebih kuat lagi berbahasa roh. Persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu membuat kami mengingat bahwa Engkau ada bersama dengan kami, manunggal dengan kami. Kami milik-Mu, Engkau ada di dalam kami. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam kami. Hallelujah.
satu-satunya alasan kami untuk hidup. Dan kami percaya Kau Allah Immanuel menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan bersama. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Mari kita tinggikan, kita muliakan Tuhan. I'll come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You deliver me from shame. Say I'm created in your eyes. Blessed be your holy name. Lifted high, you stand me lifted higher. Lifted high, exalt His holy name. Lifted high, you stand me lifted higher. Exalt His holy name. Semua orang yang katakan bersama lifted high. Lifted high, you stand me lifted higher. Lifted high, exalt His holy name. Lifted high, you stand me lifted higher. Exalt His holy name. There. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. Not with a song. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You deliver me from shame. Say I'm created in your righteousness. Oh, blessed be your holy name. Come on, lifted high. You stay here lifted higher. Lifted high. Exalt His holy name. Lifted high. You stay here lifted higher. Exalt His holy name. Tuhan Kau ditinggikan di tengah-tengah kami. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke sengit. Oh, lifted high. Exalt His name. Lifted higher. Lifted high. Exalt His holy name. Lifted high. His name be lifted higher. Exalt His holy name. Lifted high. His name be lifted higher. Lifted high. Come on, soul. Exalt His holy name. Lifted high. His name be lifted higher. Exalt His holy name. Exalt His holy name. Hanya ada satu nama yang layak untuk kita sembah, namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Engkau yang layak untuk terima pujian. Engkau yang layak menerima sembah. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kami kuduskan.
kasih Tuhan yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan kau umat yang dikasih Tuhan. Mari semua umat Tuhan katakan. Bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Buat iblis gemetar. Kita keluar iblis gemetar. Kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita keluar iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Berada yang keluar nama Yesus, kota Bethlehem yang teguh. Dan nama Yesus melawan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semua katakan bagi surga. Kepalkan tangan berseru. Yesus maju nyatakan. Oh, kita keluar iblis gemetar. Kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, berada yang keluar. Nama Yesus, kota Bethlehem. Nama Yesus, nama Yesus, melawan semua musuh. Nama Yesus di atas. Semua tepuk tangan yang suara kita. Nama Yesus, bernama. Oh, nama Yesus, kota Bethlehem yang teguh. Oh, nama Yesus, melawan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak saya paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu
Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, haraplah. Mari Bapak Ibu sendiri berkata dengan penuh percaya, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Syukur ya Tuhan, dan kami sungguh percaya seperti pujian ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan beserta kami untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami bisa datang di dalam rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami membutuhkan firman-Mu, sampaikanlah firman-Mu itu. Berikanlah kepada kami roti yang kudus itu, supaya kami dikenyangkan dan supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami yang tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. God is good and all the time. Senang sekali bisa pulang di Surabaya, di kota di mana saya dibesarkan, di gereja di mana saya dibaptiskan dan bertumbuh dan melayani Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Aswin Tanusa Putra yang sudah mempercayakan pelayanan firman pada sore hari ini kepada saya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara tentang topik tahunan atau tema tahunan Gereja Betani yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu Living for God. Hidup untuk Tuhan. Semua berkata hidup untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, penting sekali buat saudara dan saya untuk memiliki satu konsep, satu prioritas. Kita berkata kepada diri kita bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah bukan untuk pribadi saya, bukan untuk saya sendiri, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Yang mengerti katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara sambil berkata dengan suara yang keras, aku mau hidup untuk Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu tokoh yang saya mau bahas pada malam hari ini, yaitu Daud. Daud adalah seseorang yang punya prinsip living for God. Hidup bagi Tuhan. Seorang yang extraordinary sekali. Itu sebabnya bintang itu disebut bintang Daud. The Star of David. Saya juga percaya itu sebabnya, saudaraku, maka Mesias itu harus disebut anak Daud. Buka bersama dengan saya di 1 Samuel pasal yang ke-21. Judulnya adalah Daud di Nob. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Haleluya. Bagi saudara yang punya Alkitab, saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan. Bagi saudara yang tidak ada, saudara bisa mengikuti pembacaan yang ada di layar di belakang kami ini. Ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelech, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruhkan kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Saya loncat ke ayat yang ke-6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Saya loncat ke ayat yang ke-8. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Daud ini adalah tokoh yang extraordinary. Alkitab mencatat dia 2 kali, saudaraku, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi saudaraku, Daud ini punya masa lalu yang sukar. Dia dilahirkan dalam keluarga yang tidak baik, saudara-saudaraku. Dia adalah anak yang ke-8 laki-laki dari seorang yang bernama Isai dari Bethlehem. Kalau saudara tanya kepada saya, bagaimana Isai itu, saya akan berkata kepada saudara, bahwa Isai itu adalah bapak yang kejam, ayah yang betul-betul jahatnya bukan main, yang tidak bijaksana pilih kasih, dan dia sangat membenci Daud
bukan main, saudara-saudara. Saya tidak pernah bisa membayangkan, saudaraku, ada seorang ayah yang membiarkan anaknya sendirian di padang gurun yang usianya diperkirakan sekitar belasan, 12-13 tahun, menggembalakan kambing domba, bertemu dengan singa dan beruang. Ayah model apa itu? Saudaraku, saya dengan istri punya anak juga. Anak kami yang kedua adalah laki-laki. Usianya mau 13 tahun, kami menjaganya. Oh, kami memperhatikannya. Kami tidak mengizinkan dia pergi sendiri, saudara-saudaraku. Takut tersesat dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Daud dibiarkan begitu saja ketemu dengan singa dan beruang. Kenapa, saudara-saudaraku? Daud menceritakan alasannya. Di Mazmur pasal 27 dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun papi dan mami menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita bingung kenapa kok ayahnya dan ibunya gak mau dia, saudara-saudaraku. Dia menjelaskan di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau saudara perhatikan kitab Talmud yang menafsirkan atau menjelaskan perjanjian lama, di situ dijelaskan kemungkinan besar Daud dianggap anak haram dan bapaknya gak percaya itu anak kandungnya. Dengan kata lain, saudaraku, Daud adalah bayi yang tidak diinginkan, bayi yang ditolak, bayi yang mau dibunuh. Syukur-syukur kalau dimakan singa atau dimakan beruang, begitu kira-kira, saudaraku. Kalau saya cerita ini saya bawa ke tahun 2015, mungkin sama mirip, saudaraku, dengan cerita yang saya baca di koran Jawa Pos. Waktu saya pulang dari Korea 3 hari yang lalu, saya membaca Jawa Pos, syok sampai gak berani baca, saudara-saudara. Ada foto bayi di situ, saudaraku, di plakban mulutnya, ditaruh tas kresek, digantung di kaca spion mobil, ditinggal, ditolak oleh orang tuanya, tidak diinginkan. Mungkin Daud mengalami keadaan yang sama, tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Dalam keadaan demikian Daud tidak putus asa. Dalam keadaan demikian di padang gurun sendirian, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Daud mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan, untuk belajar ibadah, mulai memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun tidak ada pendeta yang melihatnya, tidak ada saksi yang tahu karena saksinya cuma dombanya saja. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan yang kami sembah ini, dia adalah Tuhan yang tidak buta. Dia melihat dari atas, saudaraku, bagaimana Daud mengasihi Tuhan. Dan di tempat itulah Tuhan menolong dia dan menyelamatkan dia dan memberikan kekuatan kepada Daud. Saya mau menguatkan saudara yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara keadaanmu sukar, keadaanmu susah, keadaanmu mengalami persoalan keluarga dan lain sebagainya. Saya berkata kepada saudara, biarlah engkau pada malam hari ini mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia tidak buta. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan yang kita sembah, dia akan melihat ibadah saudara. Dan kalau Tuhan melihat ibadah saudara, sudah pasti Tuhan akan membalasnya, memberi upah kepada saudara dan menolong saudara dan melepaskan saudara dari persoalan saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu, saudaraku, tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu Saul mulai memberontak kepada Tuhan, Nabi Samuel datang kepada Saul dan marah. Kenapa Saul? Engkau kan sudah diurapi, kenapa engkau berbuat demikian? Gara-gara perbuatanmu inilah, maka kerajaanmu akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah menemukan orang yang berkenan di hatinya. Tapi Samuel masih belum tahu siapa orangnya. Pergilah Samuel, saudaraku, dan menangis dan meratapi Saul. Oh Saul, oh Saul. Alkitab berkata, lalu datanglah Tuhan kepada Samuel. Samuel, berapa lama lagi engkau berkabung dan menangisi dan meratapi Saul? Saul sudah aku tolak. Oh, ambillah tabung tandukmu, isilah dengan minyak, berangkatlah ke Bethlehem, ke rumah Isai, sebab salah satu dari anak laki-lakinya ku dapati berkenan di hatiku, urapi dia menjadi raja atas Israel. Oh, Samuel mulai angkat tabung tanduk itu, isi dengan minyak urapan. Dia berangkat ke Bethlehem.
dia ketemu dengan Isai. Wow, Isai kaget. Isai bertanya, Nabi Samuel, mengapa engkau datang? Samuel berkata, Tuhan menyuruh aku mengurapi salah satu daripada anakmu untuk menjadi raja. Wow, Isai cinta anak laki-laki yang paling besar. Dia kirimkan Eliab, saudara-saudaraku. Alkitab berkata dia tinggi, besar, gagah, perawakannya penuh dengan karisma. Mungkin modelnya seperti saya. Cuma guyon. Oh, Samuel, saudaraku, dia terpesona. Wah, ini sesungguhnya orang yang diurapi oleh Tuhan. Oh, karismatik sekali, cocok menjadi raja. Tuhan marah dan menegur Nabi Samuel. Samuel, keliru. Aku sudah menolak orang itu. Sebab manusia itu melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi aku melihat hatinya. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, ibadah yang saudara berikan kepada Tuhan itu tidak tergantung penampilan saudara. Tuhan gak peduli mobil yang saudara bawa apa ke gereja. Tuhan gak peduli baju saudara atau latar belakang ekonomi saudara, latar belakang pendidikan saudara. Tuhan tidak peduli yang dilihat oleh mata, apakah hidung mancung atau pesek atau operasi plastik. Yang penting adalah hati. Kalau saudara punya hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan memprioritaskan Tuhan, Tuhan melihat hati itu dan Tuhan pasti akan memberikan saudara upah dan membalas saudara mendengar saudara yang percaya. Katakan amin. Taruh tangan saudara di dada saudara semuanya. Haleluya. Itu yang penting, itu yang penting. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Eliab ditolak. Anak yang kedua Abinadab pun ditolak. Syama pun ditolak. Dan 4 kakak laki-lakinya yang tidak namanya disebut di dalam Alkitab semuanya ditolak. Samuel bertanya, apakah ini semua anakmu? Isai pikir, berarti 7 laki-laki kandungku ini yang aku piara di rumah, yang enjoy, yang comfortable di rumah ini, semuanya berarti itu yang berbahaya, yang aku pikir dimakan singa dan beruang itu. Jadi dipanggillah Daud, saudara-saudaraku. Anak yang paling kecil, saudaraku, yang kemerah-merahan wajahnya. Alkitab berkata, Samuel, saudaraku, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya di hadapan ayahnya. Pengurapan itu turun dan kemudian pergilah Samuel. Tetapi saya katakan kepada saudara, dasar ini bapaknya betul-betul jahat pilih kasih, saudaraku. Dia sudah lihat sendiri bahwa anak itu diurapi, tetapi dia tidak percaya. Kalau saya paraphrase, mungkin bapaknya akan ngomong, ini nabi, enaknya kalau ngomong Tuhan bicara belum tentu benar dari mana dan lain sebagainya. Daud dikirim kembali mengembalakan domba. Bahkan saudara-saudaraku, pada waktu mereka perang dengan Filistin, yang dikirim ke medan peperangan kakak-kakaknya. Kenapa Daud gak dikirim? Bapaknya mikir, gak mungkin kamu bisa, kamu gak punya talenta. Iya, kamu memang diurapi, ditunjuk Tuhan, tapi mana buktinya engkau gak bisa, saudaraku. Sampai pada akhirnya bapaknya cinta kakak-kakaknya, mau kirim makanan, saudara-saudaraku. Dan dia panggil, Daud, sini, ini ada roti, ini ada keju, tolong kirim kepada kakakmu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saya jadi Daud mungkin sudah sakit hati, saudaraku. Diperlakukan demikian oleh papi. Saya akan ngomong, papa ini bagaimana? Pilih kasih. Gak tahu kalau aku yang diurapi. Kalau Koko yang pergi, Koko diperhatikan, dikasih makanan, dikirim lagi. Papa gak pernah mikir ya, aku sendirian di padang gurun, ketemu singa, ketemu beruang, gak pernah Koko disuruh papi kirim makanan. Kenapa papi? Gak demikian, saudara-saudaraku. Daud punya hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan. Hidupnya, saudaraku, dia tahu kalau Tuhan tempatkan dia dimanapun, dia harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkata, ya papi. Berangkatlah Daud, saudaraku, diperkirakan usianya 17 tahun atau 18 tahun dia berangkat ke medan peperangan. Di situ dia mendengar ada seorang raksasa namanya Goliat. Tingginya 6 hasta, dia membawa 6 senjata, berat gagang tombaknya 600 shikal. Ada kata 666, deskripsi daripada Goliat. Goliat itu mengejek dan mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Alkitab berkata bahwa seluruh bangsa Israel gemetar, ketakutan, termasuk Saul ketakutan, tidak berani maju berperang.
Tetapi Daud datang kepada Raja Saul. Dia berkata, jangan takut tuanku Raja, sebab hambamu ini akan pergi melawan raksasa itu. Saul berkata, mana bisa, engkau masih muda, engkau gak punya pengalaman, engkau gak pernah perang. Sedangkan Goliat itu sejak muda sudah jadi prajurit, mana bisa. Tetapi Daud berkata demikian kepada Raja Saul, Raja tuanku, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba daripada ayahnya. Dan bila datang singa dan bila datang beruang menerkam dan mencuri satu ekor domba, maka aku akan pergi mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan apabila dia berdiri menyerang aku akan tarik janggutnya, menghajarnya, dan membunuh singa dan beruang itu. Kemudian dia berkata demikian, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa adalah Tuhan yang menyelamatkan aku dari cakar beruang, adalah Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat ini. Saya juga mau berkata kepada saudara jemaat Bethany Indonesia yang ada di Nginden ini, kita melayani Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dikatakan dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang sama yang berjalan di atas air di Danau Galilea. Dia adalah Tuhan yang menenangkan badai, topan, air, dan angin. Dia adalah Tuhan yang sanggup memecahkan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 laki-laki makan kenyang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia adalah Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya berkata kepada saudara, dia adalah Tuhan yang sama yang sanggup untuk membebaskan saudara, melepaskan saudara dari badai ekonomi. Dia adalah Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia adalah Tuhan yang sama yang akan mencukupi, yang akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Berangkatlah Daud, saudaraku, berperang dengan Filistin itu. Dia berkata demikian, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, gak apa-apa saudara gak punya uang yang banyak, gak punya deposito yang banyak, no problem. Gak punya koneksi pejabat, no problem. Gak punya geng teman-teman, no problem. Gak punya keluarga yang support, tidak masalah saudaraku. Yang penting saudara dan saya punya nama, yaitu Yesus Kristus itu segala-galanya. Sebab nama itulah yang sanggup mengalahkan semua musuh. Yang mengerti katakan amin. Bukankah tadi saudara nyanyi, nama Yesus mana yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama itu diberikan kepada kita, nama di atas segala nama. Oh haleluya. Supaya saudara dan saya bisa berdoa kepada Bapa di dalam nama itu, dan minta apa saja kita pasti akan mendapatkannya. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Maafkan saudaraku, ini saya khotbah 8 kali dalam 3 hari ini. Oh haleluya. Saudara-saudaraku, kemudian Daud, saudaraku, berkata bahwa supaya semua dunia tahu, supaya dunia tahu bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah kemenangan, di tangan Tuhanlah pertempuran. Kemudian berangkatlah Daud, saudaraku, mengambil 5 batu yang licin. Ambil ketapel, saudaraku. Kemudian di ketapel batu yang licin itu, yang kecil itu, Alkitab berkata batu itu mengenai dahi daripada Goliat. Duk, begini saudara-saudara. Setahu saya kalau orang kena batu dari depan, jatuhnya pasti ke belakang. Tetapi ini aneh saudaraku, karena Alkitab kita berkata, walaupun batu itu dari depan, duk, jatuhnya itu tersungkul menyembah ke depan. Sebab apa saudaraku? Sebab semua kuasa yang ada di dunia ini, semua roh-roh yang jahat di udara, semua penghulu-penghulu kegelapan itu harus sujud menyembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan kemudian setelah Goliat
Goliat itu jatuh tersungkur dan mati, saudaraku. Ini yang dilakukan Daud. Daud berlari, ayat yang ke-51, mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saya bayangkan, saudaraku, ini Goliat 6 hasta atau 3,6 meter, saudaraku, mayatnya. Kemudian Daud mungkin, saudaraku, kira-kira mungkin begini. Dia taruh kakinya, saudaraku, di atasnya. Dengan tangan kiri dijambak, saudara tahu itu bahasa Prancis, saudaraku. Rambutnya diangkat begini. Diambilnya pedang Goliat. Kemudian dipancungnya, kira-kira begitu mungkin, saudaraku. Kemudian diangkatlah kepala Goliat, saudara-saudaraku. Kemudian diangkatlah pedang daripada Goliat itu. Mungkin dia berkata demikian, oh Jehovah Nisi, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, kita tidak akan takut. Sebab lebih besar Tuhan yang menyertai kita daripada semua roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Oh haleluya. Orang Filistin semua lari. Israel mengalami kemenangan. Pertanyaan saya buat saudara dan buat saya pribadi, saudaraku, kalau seandainya saudara jadi Daud, saudara punya pedang daripada Goliat, kira-kira yang saudara kacakan dengan pedang itu apa yang akan saudara lakukan? Saudaraku, anak-anak muda pasti akan melakukan ini. Begitu aku punya pedang daripada Goliat, aku akan bawa pulang ke rumah di Bethlehem. Aku akan bawa waktu makan malam, di mana 7 koko-koko ada kumpul di situ, sama papi kumpul di situ. Aku akan bawa pedang itu, aku akan tancapkan di pinggir meja makan. Dan kemudian aku akan duduk di tengah meja. Siapa yang mengalahkan Goliat? Tahu siapa yang diurapi Tuhan, yang dipilih bukan kamu. Kalau saya jadi Daud, saudara-saudaraku, saya akan bawa pedang itu. Saya akan tancapkan di depan pintu rumah saya, saudaraku, tancapkan. Supaya semua tetangga-tetangga melihat, wih, pedang Goliat. Oh, pahlawan. Oh, pembunuh raksasa, the giant slayer, Daud. Saudara-saudara. Kalau anak muda yang belum punya pacar, Daud belum punya pacar waktu itu, saudara-saudara. Apa yang dilakukan? Bawa pedang, saudara. Pasti dia akan masuk kampus, saudara-saudaraku. Dia akan bawa pedang Goliat. Supaya semua cewek-cewek. Karena itu seperti bawa Ferrari, saudaraku, ke kampus. Halo? Bukankah wanita-wanita semua keluar di jalan main tamborin dan rebana? Saul mengalahkan 1000 musuh, namun Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia akan bawa pedang itu, saudara-saudara. Kalau saudara tanya sama saya, menurut Bapak, kalau Bapak punya pedang itu, apa yang Bapak lakukan? Saya akan ngomong demikian, saya akan jual. Pasti saya jual, saudaraku, mahal. Lawang mobilnya butut bekas presiden Amerika lakunya bisa jutaan dolar. Bajunya penyanyi rock bisa laku ratusan ribu dolar. Apalagi pedang Goliat, saudara-saudaraku, pasti mahal. Pasti saya tukar 10 rumah lebih, pasti banyak kembalinya, saudaraku. Itu ya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kalau saudara melihat 4 pasal sebelumnya di 1 Samuel pasal 13, saudara akan tahu di seluruh Israel tidak ada tukang besi, gak ada. Karena orang Filistin gak mau ngajarin kepada orang Israel bagaimana ngolah besi. Israel gak punya teknologi besi, sehingga kalau mereka ngasah mata bajak, ngasah pisau, saudaraku, mereka harus pergi ke Filistin, bayar mahal. Saya bayangkan orang Israel itu gak bisa bajak tanah, saudaraku, karena semua bajaknya, mata bajaknya tumpul semua. Dan kemudian dijelaskan pada waktu mereka perang zaman Saul dan Yonatan, dikatakan di seluruh Israel tidak terdapat satu bilah pedang pun atau tombak pun atau senjata pun. Tinggal 2 biji, saudara-saudaraku. Satu dipegang Raja Saul, satu dipegang anaknya Yonatan. Tentaranya itu gak punya senjata, mungkin bawa tongkat atau bambu dari kayu begitu, saudara. Itu sebabnya saya pikir, saudaraku, mereka 40 hari 40 malam gak berani apa-apa karena gak punya senjata.
Jadi senjata itu mahal sekali, saudara-saudaraku, berharga, bahkan sampai hari ini berharga. Saudara tanya kepada saya, Pak, pedangnya bagaimana? Saya tunjukkan kepada saudara pedangnya. Ini pedangnya sampai hari ini ada, saudaraku. Pedang ini adalah pedang Daud. Pedang ini disimpan di Topkapi Palace di kota Istanbul, Turki. Saudara, saya sudah 3 kali melihat pedang ini. Pertama kali saya pergi, tuh lidahnya berkata, lihatlah itu pedang Daud. Saya ngomong, apakah itu asli? Mana mungkin. Kemudian tuh leadernya berkata, kamu jangan ngenyek. Dia bilang, Sultan kita adalah Sultan Ottoman yang berkuasa menjajah semua bangsa-bangsa dan negara. Itu sebabnya sampai kunci Ka'bah dan semua barang suci itu disimpan di tempat yang kudus ini. Di tempat ini ada orang membaca Al-Quran 24 jam satu hari. Ada begitu banyak security dan bodyguard. Saudara tidak boleh foto. Nah terus Bapak kok bisa punya fotonya? Saya curi dari internet, saudara-saudara. Supaya nunjukkan kepada saudara ini pedangnya, saudaraku. Dia berkata orang Islam ziarah di sini, orang Yahudi ziarah di sini percaya. Masa kamu orang Kristen gak percaya? Saya selidiki pedang ini, saudaraku. Ada tulisan Torah di dalam bahasa Ibrani yang menyatakan ini pedangnya Daud, saudaraku. Jadi kemungkinan besar ini asli pedang yang dibawa-bawa Daud. Oh, mahalnya bukan main. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun ini mahal, saudaraku, di museum, oh berharga sekali. Tetapi Daud tidak pakai itu untuk dia show off. Dia tidak pakai pedang itu bawa pulang ke rumahnya. Dia bawa pedang itu yang paling berharga itu ke dalam rumah Tuhan. Dan dia mempersembahkannya di rumah Tuhan. Dan dia menancapkannya itu di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa Daud mempersembahkan itu di rumah Tuhan? Supaya apa? Supaya semua suku-suku yang setiap tahun, setiap festival harus ibadah ke rumah Tuhan. Mereka datang, mereka melihat, wow, pedang Goliat. Oh, raksasa yang menakut-nakuti kita, yang menjajah kita ada di sini. Bukankah Daud yang mengalahkannya? Kenapa pedang ini ada di rumah Tuhan? Mereka berkata, justru Daud menaruh pedang itu di rumah Tuhan untuk memberitahu orang yang datang dalam ibadah bahwa bukan karena kekuatan manusia dan bukan karena Daud yang memberikan kemenangan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Bukan kuat dan bukan gagah, tetapi karena roh Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Sering kali saudara dan saya salah pikir, saudaraku. Kita sering mencuri kemuliaan Tuhan. Kita pikir kalau kita bisa terbang, naik pesawat, oh kita punya mobil, kita punya gelar yang banyak, oh kita bisa ke luar negeri, kita bisa menikah, punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kita pikir itu karena aku yang bekerja keras, karena aku. Tetapi biarlah hari ini kita mengambil keputusan. Hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan. Semua kami yang punya ya Tuhan, segala apa adanya ini kami akui itu datangnya dari Tuhan dan oleh karena Tuhan. Itu sebabnya kami berikan untuk Tuhan dan kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala pujian, kemuliaan, kebesaran, kemasyuran kekal selama-lamanya. Yang setuju dengan saya, mari kita ambil waktu 1 menit, tepuk tangan. Ambil 1 menit untuk terima kasih kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, ini semua karena Engkau dan kami kembalikan kepada Engkau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Oh haleluya. Apakah Daud setelah dia berhasil, saudara-saudaraku, apakah hidupnya enak? No, saudara-saudara. Dia masih punya musuh. Musuhnya nggak lain daripada Raja Saul itu sendiri. Alkitab berkata, saudaraku, Saul raja yang diurapi. Tetapi karena dia memberontak kepada Tuhan, roh Tuhan meninggalkannya. Kemudian datanglah roh jahat kepadanya. Alkitab bahasa Inggris berkata, the evil spirit, saudaraku. Roh jahat itu secara paksa masuk ke dalam dirinya. Alkitab bahasa Indonesia berkata, dia kerasukan setan, saudara-saudaraku. Oh, dia mulai mengingkari janjinya. Dia dulu janji, siapa yang kalahkan Goliat akan aku kasih anakku perempuan untuk menikah dengan dia. Bohong. Anaknya yang pertama Merab, saudaraku, gak dikasihkan Daud,
dikasihkan Adriel orang Mehola. Baca Alkitab itu, saudara. Dan kemudian dia masih punya anak perempuan yang kedua namanya Mikal. Dia ngomong, Daud, oke, aku kasih Mikal, tapi engkau harus bunuh 100 orang Filistin. Maksud dia supaya Daud mati saja di tangan Filistin. Daud pergi ke Filistin, bukan 100 yang dia bunuh, 200 yang dia bunuh. Jadi terpaksa Saul kasih anaknya perempuan Mikal menjadi istrinya. Daud jadi jenderal. Daud jadi menantu raja. Daud menjadi pangeran Israel. Tapi mertuanya sendiri mau bunuh dia, saudara. Ambil tombak lempar. Bah! Begini, saudara-saudara. Oh, Daud tahu bahwa dia mau dibunuh. Terpaksa. Dia lari jadi buronan, saudara-saudara. Pada waktu dia lari, saudaraku, dia nggak punya uang, nggak bawa emas, nggak bawa rupiah, saudara-saudaraku. Nggak bawa senjata, nggak punya pengawal, dia jadi buronan. Jadi the most wanted fugitive. Jadi penjahat yang paling dicari di semua kantor polisi. Di seluruh Israel, saudaraku. Dia jadi ketakutan, dia melarikan diri, saudaraku, dalam keadaan yang sungguh-sungguh sukar. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Daud ada sesuatu orang yang mengasihi Tuhan. Sebelum dia sembunyi di Gua Adulam, sebelum dia pura-pura gila di depan raja orang Gad, saudara-saudaraku, dia datang ke rumah Tuhan dan mencari Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, yang bisa menolong saudara itu bukan manusia. Yang bisa menolong saudara itu bukan uang dari dunia ini. Satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber pengharapan adalah Tuhan sendiri. Datanglah di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan inilah engkau bisa menemukan sukacita, engkau menemukan kekuatan, engkau menemukan damai sejahtera. Haleluya. Daud datang ke rumah Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, saudaraku, Imam Ahimelech kaget gemetar. Ini pangeran, ini jenderal, kok datang pakai pakaian compang-camping kayak orang pengemis, gak punya apa-apa, gak ada pengawal. Loh, kenapa engkau datang? Daud bohong, saudara-saudara. Daud ngomong sama imam, aku sebetulnya datang ini tugas rahasia dari raja, sehingga gak boleh orang tahu, sehingga terpaksa aku gak kasih tahu pegawai-pegawaiku, semuanya tak suruh pergi ke satu tempat. Datanglah aku sendiri ke tempat ini. Tugas rahasia. Ahimelech gak tahu kalau Daud lagi buronan saat itu, saudara-saudara. Kemudian Daud cuma minta 2 hal, saudaraku. Dia minta roti karena dia gak punya makan, saudaraku. Dan kemudian dia minta senjata. Di dalam rumah Tuhan, saudara akan menemukan roti dan saudara akan menemukan senjata. Saudara-saudaraku, kemudian Daud berkata, kasih aku 5 ketul roti. Ahimelech berkata, aduh Daud, maaf ya, di rumah Tuhan gak ada roti lain. Duh, kok gak ada roti lain? Saudara harus ingat, saya tafsirkan, saudara-saudaraku. Sebetulnya bukan tafsirkan, ini semua saya dapatkan dari Temple Institute di Israel. Bahwa Malaki berkata, bawalah persembahanmu, bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan supaya ada roti di rumah Tuhan. Mungkin saat itu, saudaraku, jemaat Israel, mereka tidak suka ibadah, jadi mereka tidak memberikan persembahan, sehingga nggak ada uang. Itu sama seperti saya ini gembala, saudaraku, di gereja. Kalau jemaat-jemaat tidak kasih persembahan atau bawa perpuluhan, ya intinya saya nggak gajian, saudaraku. Intinya demikian, saudara. Ya ini mungkin sama. Ahimelech berkata, tidak ada roti yang lain. Tapi ada roti kudus, roti sajian di dalam ruangan kudus. Saudara-saudaraku, di dalam ruang kudus, di dalam rumah Tuhan itu ada 3 perkakas. 1 perkakas adalah meja roti pertunjukan, ini fotonya. Saudara-saudaraku, mereka membuat 12, memasak atau memanggang 12 roti, 6 dan 6 tingkatannya. Mereka bawa persembahkan itu, ditunjukkan di dalam hadirat Tuhan, di dalam mesbah ini, di dalam meja roti pertunjukan ini. 1 minggu 1 kali pada waktu hari Sabat, mereka bikin lagi 12, mereka bawa lagi, mereka ganti, saudaraku, yang lama, ganti yang baru. Mejanya seperti ini, saudaraku. Foto berikutnya, saudara lihat, itu terbuat dari emas. Dan yang baru saya foto bulan Januari kemarin adalah fotonya seperti ini. Ini asli ada, saudaraku, sudah dibuat oleh bangsa Yahudi yang ultra ortodoks. Nanti kalau jadi, saya sih nggak mengharapkan dan tidak tahu itu terjadi apa tidak. Tapi kalau ada bait Allah yang ketiga, ini benda inilah yang akan ditaruh di dalam rumah Tuhan. Oke?
Dan pada waktu saya ada di sana, saudaraku, mereka menjelaskan kepada saya selalu terjadi mujizat dengan roti yang ada. Kenapa saudara-saudaraku? Karena roti yang ada di dalam ruangan kudus itu ternyata walaupun sudah 1 minggu, saudaraku, tetap fresh. Istri saya dan saya, kalau musim panas di Australia, dapat roti kami harus taruh kulkas. Karena dalam 3 hari kalau nggak ditaruh di kulkas, dia mulai mengeras, mulai keluarlah jamur. Saya percaya yang di Surabaya sama seperti ini. Tetapi dengar baik-baik, saudaraku, roti yang ditaruh di hadapan hadirat Tuhan, walaupun sudah 1 minggu, walaupun itu diambil 1 minggu kemudian dan diberikan kepada Daud, roti itu masih fresh, masih hangat. Karena kuasa daripada hadirat Tuhan. Kalau saudara perlu refreshing, saudara perlu dikuatkan, datanglah dalam hadirat Tuhan. Dan engkau akan menemukan mujizat itu. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Bukan saja itu, saudara-saudara. Saudara perhatikan, Ahimelech tidak punya roti. Dia memberikan roti itu kepada Daud. Bagaimana dia hidup 1 minggu kemudian. Memang roti itu bisa tahan sampai 2 minggu, saudara. Sampai minggu depan, sampai mereka ganti roti lagi. Tapi bagaimana cukup? Saya saja makan roti bisa 1, saudara-saudaraku. Nah itu Ahimelech. Hidup dari mana? Makan apa? Kalau saudara baca ayat itu, saudaraku, 1 pasal sesudahnya, saudara akan tahu bahwa ada 85 imam yang berpakaian linen atau pakaian efod yang melayani di dalam rumah Tuhan. Biasanya rata-rata, saudaraku, menurut Temple Institute minimum 200 orang. Dan kalau 200 imam atau dalam konteks ini 85 imam, bagaimana mereka bisa makan roti itu cukup 1 minggu? Sekali lagi menurut kitab Talmud mereka menjelaskan bahwa roti yang ada dalam hadirat Tuhan itu, saudaraku, pada waktu dikeluarkan bukan saja hangat, bukan saja fresh, tetapi itu menjadi multiplikasi, penggandaan, pelipat ganda, dan semua orang yang makan itu menjadi kenyang. Oh haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dia ngomong dalam kisah berikutnya, saudara-saudaraku, dia berkata, dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas, bahwa Daud dan semua tentaranya pada waktu mereka lapar dan tidak punya uang untuk beli roti, mereka pergi ke rumah Tuhan untuk mendapatkan roti itu. Bagaimana cukup? Cuma 12. Tentaranya begitu banyak karena ada kuasa pelipat gandaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perjanjian baru dia berkata, akulah roti yang turun dari surga itu. Itu sebabnya dia membuktikan, saudaraku, mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Kemudian roti 7 itu, saudaraku, sampai 5.000 orang makan kenyang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia mau berkata bahwa apa, saudaraku, bahwa mujizat yang terjadi di dalam tabernakel pada saat zamannya Daud itu adalah dia sendiri yang sanggup membuatnya, sebab dia adalah roti yang kudus itu. Sebentar lagi nanti kita akan masuk perjamuan, kita pun makan roti, yaitu tubuh Yesus Kristus. Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara percaya di dalam hadirat Tuhan, saudara makan roti, saudara dapatkan Yesus Kristus itu, akan terjadi kuasa multiplikasi dan pelipat gandaan. Yang kurang akan menjadi bertambah, yang gak cukup akan menjadi berkelimpahan, yang miskin akan menjadi diberkati, kekayaan bangsa-bangsa akan turun atas engkau, dan engkau akan dicukupkan, akan dikenyangkan, dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara sambil berkata, aku percaya, aku menerima kuasa pelipat gandaan. Katakan dalam nama Yesus, amin. Kemudian setelah mendapatkan roti itu, Daud bertanya kepada imam itu, adakah di sini senjata, tombak atau pedang? Mana ada, saudara-saudaraku. Di rumah Tuhan itu adanya alat musik untuk memuji Tuhan, kecapi, rebana, puji-pujian, mesbah dupa. Tetapi Ahimelech ingat, saudara-saudara, oh ada satu. Ini luar biasa sekali karena tidak ada satupun pahlawan Israel yang mempersembahkan senjatanya, karena senjatanya terlalu berharga. Senjata itu hidupnya sendiri, nyawanya sendiri. Tetapi engkau mempersembahkan senjata itu, pedang Goliat yang kau bunuh di lembah Tarbantin. Pedang itu ada di dalam rumah Tuhan, di tempat kudus, di belakang efod itu terbungkus dalam kain. Dan karena engkau yang memberinya, ambillah, toh itu ya kepunyaan engkau. Daud berkata, yes.
Dia mengingat saudaraku pedang yang dipakai untuk pengurapan itu, mengalahkan Goliat itu. Dia pergi saudaraku membawa roti dan membawa senjata yang Tuhan berikan. Dengar saya saudaraku pada malam hari ini. Saya mau membuat satu statement yang sangat penting. Semua ibadah saudara, semua yang saudara taburkan, semua yang saudara berikan di dalam hadirat Tuhan, baik itu uang saudara, tenaga saudara, pujian, penyembahan, saudara waktu, saudara korban, saudara iman, saudara doa, saudara di dalam hadirat Tuhan. Dengar saudara-saudara, justru saudaraku nanti di masa yang mendatang kalau engkau punya persoalan, kadang-kadang apa yang kau bawa di hadapan hadirat Tuhan itulah yang menolong saudara. Amin. Haleluya. Daud gak pernah berpikir saudara-saudaraku bahwa apa yang dia bawa di dalam hadirat Tuhan, satu ketika nanti pada waktu dia ada persoalan, ternyata itulah yang menolong dia, saudara-saudara. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik, janganlah jemu-jemu menabur, janganlah jemu-jemu memuji Tuhan, jangan jemu-jemu ibadah, jangan terlambat ibadah, jangan bolong ibadah. Selalu datang di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia pasti melihat hidup yang saudara persembahkan kepadanya, dan dia akan memberikan kepada saudara upah dan membalasnya kepada saudara berlipat-lipat ganda. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Daud adalah a man of war, seorang yang berperang, banyak darah di dalam tangannya. Itu sebabnya dia tidak bisa membangun bait Allah. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, ada sesuatu yang unik karena itu. Ketika Tuhan pertama kali menunjukkan kepada Abraham, lihatlah tanah Kanaan itu, jalanilah ke utara, ke selatan, timur, dan barat. Demikianlah tanah yang aku berikan kepadamu sebagai milik pusaka, kepadamu dan kepada keturunan-keturunanmu. Abraham tidak bisa menaklukkannya. Waktu Musa naik ke atas gunung Nebo, saudaraku, dan dia melihat tanah perjanjian itu dari atas gunung Nebo, saat ini ada di Jordania. Itulah daerah-daerah dari laut yang barat Mediterania sampai sungai Efrat, dari utara Lebanon itu sampai ke selatan, kuberikan kepadamu. Musa tidak bisa menaklukkannya. Joshua, saudara-saudaraku, dia membawa tabut perjanjian, membelah sungai Jordan. Tanah itu menjadi kering, 2,5 juta orang Israel menyeberang masuk tanah perjanjian, berperang saudaraku, menaklukkan 31 kerajaan. Joshua pun gagal untuk menaklukkan semua daerah-daerah yang Tuhan janjikan kepada Israel. No. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang paling populer, yang baru saja terpilih menjadi Perdana Menteri, yang punya teknologi Iron Dome, saudara-saudaraku. Satu dom penangkal rudal yang negara yang saya tinggal Australia saja nggak punya, saudara-saudaraku. Dia pun tidak bisa mendapatkan wilayah sebesar yang Tuhan janjikan. Hanya satu orang, namanya Daud. Raja Daud yang berhasil, saudara-saudaraku, menaklukkan semua wilayah yang Tuhan janjikan. Saudara tanya kepada saya, rahasianya apa? Sederhana, saudaraku. Dia mengalahkan suku Hewi, dia mengalahkan bangsa Yebus, dia mengalahkan, saudaraku, orang-orang Feris, mengalahkan orang Amori, mengalahkan orang Gad, mengalahkan orang Filistin. Dengar saya malam hari ini baik-baik. Setiap bangsa, setiap kerajaan, setiap pahlawan dan setiap raja itu punya senjata yang paling baik, yang paling mahal, paling gagah, saudaraku. Bahkan sebagian dari emas, Alkitab berkata. Dan ketika Daud mengalahkannya, saudaraku, dia mengambil senjata yang terbaik itu, saudara-saudaraku. Tetapi dia tidak pakai untuk show off. Dia bawa senjata pahlawan yang dia kalahkan itu, semua raja-raja, dia bawa ke rumah Tuhan. Dan dia menggantungkannya di rumah Tuhan sebagai tanda semua kemuliaan dia berikan kepada Tuhan. Saudara tanya kepada saya, Pak, Bapak tahu dari mana ada ayatnya? Saya bisa buktikan kepada saudara. Salomo berkata di dalam Kidung Agung pasal yang keempat, lehermu itu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan dada para pahlawan semuanya. Wow. Makanya ada Tower of David di Jerusalem.
Saya bayangkan saudaraku, rumah Tuhan itu kayak museum. Semua suku-suku, suku Benyamin, suku Lewi, suku Yehuda misalnya, suku Ruben dan lain sebagainya, semuanya datang ke rumah Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kemudian mereka melihat, wow, ikut tur, saudara-saudaraku. Kemudian tour guide-nya berkata, itu adalah perisainya Raja Yebus yang gagah perkasa, yang sangat menakutkan. Itu tombaknya, itu utar-utarnya orang Feris, orang Hewi. Semua berkata, wow, bukankah itu Daud yang mengalahkannya? Tour guide-nya bilang, no, bukan Daud yang mengalahkannya. Bukan para pahlawan Daud yang mengalahkannya. Sebab bukan kuat dan bukan gagah, tetapi karena Tuhan. Makanya digantung di tempat ini, supaya semua orang datang melihat semua kemuliaan harus dikembalikan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Saya jadi teringat, saudaraku, saya pergi ke gereja yang terbesar di Timur Tengah, ada di Kairo, di Mesir. Gereja yang namanya Simon the Tanner. Gunung yang pindah di Mokatam itu, saudara-saudaraku. Gua yang besar isinya 20.000, kira-kira hampir sama seperti ini, tempat ini, saudaraku. Dan saya tahu beberapa di antara saudara pernah pergi. Dan kalau saudara turun, saudaraku, di gereja itu di sebelah kiri itu ada museum, saudara-saudaraku. Saudara akan tanya apa itu isinya. Tour guide-nya akan berkata, di museum itu ada banyak kursi roda, ada tongkat-tongkat, ada surat-surat hutang yang sudah lunas, kopi-kopi sertifikat yang sudah lunas. Kenapa semuanya dibawa di rumah Tuhan? Supaya saudaraku, semua jemaat yang datang itu tahu bahwa itu Tuhan itu sanggup bangkitkan orang lumpuh jalan. Tuhan sanggup sembuhkan kanker. Tuhan sanggup untuk memberkati dan membuat semua hutang itu lunas. Oh haleluya. Supaya yang datang percaya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara pun datang di rumah Tuhan yang begitu megah, yang begitu besar ini. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan sanggup mencukupi semua biayanya. Artinya Tuhan yang sanggup juga untuk mencukupi semua keperluanmu, semua biayamu, semua tagihan-tagihan yang kau nggak tahu harus dibayar. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia sanggup untuk memberkati engkau. Oh haleluya. Itu sebabnya saya berkata, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ada banyak bukti di tempat ini bahwa Tuhan sanggup lakukan mujizat itu. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya tahu waktu saya sudah habis. Biarlah saya mau tutup dengan ini. Saya minta tim Praise and Worship Pak Nesa bantu saya untuk menjadi background. Oh haleluya. Daud akhirnya mati. Anaknya Salomo menjadi raja. Salomo menjadi raja, kemudian mati cucunya Daud menjadi raja. Cucunya mati, cicitnya menjadi raja. Cicitnya mati, buyutnya menjadi raja. Buyutnya mati, saya nggak tahu sebutannya, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kira-kira kalau saya tidak salah hitung, saudaraku, pada raja yang ke-9. Pada waktu Ahazia menjadi raja, dan dia pun mati, saudara-saudara. Tetapi sayangnya, saudaraku, ada ibu suri. Namanya Atalia. Kalau menurut saya, saudaraku, dia kerasukan setan, saudara. Dia kepengen jadi raja atas Israel. Tetapi dia tahu dia nggak bisa, saudara-saudara. Karena apa? Semua sesuai dengan firman yang menjadi raja harus keturunan Daud. Bukan keturunan Daud nggak bisa, saudara-saudara. Itu sudah janji. Makanya, saudaraku, dia jahat sekali. Dia membunuh semua keturunan raja. Saudara, saya bisa bayangkan semuanya dibunuh. Bagaimana? Saya nggak tahu yang dibunuh ratusan atau ribuan. Pokoknya tidak ada lagi yang bisa klaim jadi raja. Tinggal dia, Atalia, menjadi raja. Tetapi saudaraku, dalam peristiwa itu, saudara-saudaraku, ada seorang namanya Yosebah. Anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia. Dia mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak raja. Yang hendak dibunuh itu memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Dan menyembunyikan dia terhadap Atalia. Sehingga dia tidak dibunuh. Dia mengambil bayi anak raja itu. Raja daripada Ahazia itu. Masih bayi, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Yosebah jadi buronan. Dia dicari dan mau dibunuh oleh Atalia. Saya mau katakan kepada saudara, Yosebah belajar dari Daud. Dia tidak lari ke kerajaan lain minta tolong. Dia tidak lagi menyeberang ke negara Israel setetangganya dan negara-negara lain minta tolong selamatkan ini anak raja. Dia pergi ke rumah
Tuhan, karena dia tahu di dalam rumah Tuhan itulah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber tanda ajaib. Dia bawa bayi itu, saudara-saudaraku, dia ketemu dengan Imam Yoyada dan berkata, ini loh sungguhnya yang harus menjadi raja, sebab dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Imam Yoyada menyembunyikannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tahun yang ke-7 dia sudah gak tahan, saudara-saudaraku. Dia berkata, gak bisa, kita harus menuruti firman tentang hukum, harus keturunan Daud. Kemudian dia berkata, dia ngomong kepada beberapa orang. Saudaraku, bayangkan Yoas itu baru 7 tahun. Saya itu punya anak yang paling kecil, saudaraku, usianya mau 7 tahun. Saya tahu tingginya cuma sekian, saudara-saudara. Bagaimana dia memberontak kepada raja, saudaraku. Dia memberitahu semua tentara atau teman-teman dan lain sebagainya. Dia mulai ngomong, kumpulkanlah orang-orang awam, umumkan orang-orang Lewi. Orang Lewi kan gak bisa perang, jadi kumpulkan semuanya. Dibagi 3, engkau jaga sebelah sini pintu, engkau jaga sebelah sana, engkau jaga di depan sana. Jangan biarkan ada orang masuk rumah Tuhan dan membunuh raja. Kita harus melindungi raja. Bagaimana melindungi raja? Gak punya senjata. Halo. Tetapi saya berkata kepada saudara, siapa bilang mereka gak punya senjata? Alkitab dengan jelas mencatat di 2 Raja-Raja pasal 11 dan 2 Tawarikh pasal 23. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada kepala pasukan 100 itu tombak, utar, dan perisai. Kepunyaan siapa? Raja Daud. Yang ada di mana? Yang ada di rumah Tuhan. Semuanya senjata yang terbaik. Mereka menyelamatkan Yoas, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, Daud gak pernah habis pikir, saudaraku. Semua kemuliaan yang dia kembalikan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia gak akan pernah mikir dia sudah mati sekian ratus tahun. Ternyata apa yang dia persembahkan bagi Tuhan, itulah yang menyelamatkan keturunannya. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, hai ayah-ayah, hai ibu-ibu, keluarga-keluarga, kalau saudara mau melihat anak, saudara, cucu, engkau gak akan bisa menjaga dan melindungi mereka. Bukan warisan uang saja yang kau perlu berikan, tetapi kalau engkau menyerahkan hidupmu dan berkata, Tuhan, aku ini hidup bagi Allah, prioritasku adalah Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan bukan saja menjaga hidup saudara dan memelihara hidup saudara. Tuhan akan menjaga, melindungi anak-anak saudara. Bukan saja anak-anak saudara, Tuhan akan menjaga dan melindungi cucu-cucu saudara, dan cicit-cicit saudara, dan buyut-buyut saudara, dan sepanjang keturunanmu dipelihara, dijaga, diberkati, dilindungi oleh Tuhan yang percaya, yang mengerti sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Itu sebabnya Daud di dalam Mazmur 37 dia berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, rambutku sudah putih, namun aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak-anaknya ngemis-ngemis minta roti, atau cucu-cucunya ngemis-ngemis jadi pengemis minta roti. No, nggak pernah. Karena begitu Tuhan memberkati saudara, bukan saja saudara yang diberkati, yang mengerti, katakan amin, tetapi anak-anak saudara dan cucu-cucu saudara dan seisi rumah tangga saudara diberkati. Kalau saudara percaya, angkat tangan kanan saudara, biar saya menyatakan ini atas hidup saudara. Engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau ada di atas dan bukan di bawah. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Jalanmu naik dan bukan turun. Engkau selalu berhasil sebab Tuhan yang memberkati engkau. Engkau tidak akan berhutang lagi. Semua hutangmu lunas. Engkau diberkati. Kekayaan bangsa-bangsa diarahkan kepadamu, ditimpakan kepadamu, sebab Tuhan beserta dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Kuramakashanda lamokoshikitikia ramakashanda. Kuramakashikitikia ramokoshanda. Oh ramakashanda lamalamashando. Ia ramashikitikia ramakashanda. Mari datang saudara. Mungkin ada yang perlu roti, mungkin ada yang perlu senjata pedang. Saudara hanya bisa dapatkan itu di dalam rumah Tuhan. Mari angkat lebih baik.